putri dan gadis malang terlihat identik. Dua orang memutuskan bertukar identitas. Gadis malang pergi sebagai putri, dan sang putri akan mengurus Tin Kim yang jahat. Baru mendorong pintu, Chieo kewalahan dengan kemewahan rumah sang putri. Sebuah gambar menarik perhatiannya. Perasaan aneh merayap masuk ke hatinya. Tiba-tiba terdengar teriakan pelayan. Chieo ketakutan dan segera berlutut. Pelayan melihatnya menyedihkan. Chieo bilang sedang mengambil barang di lantai. Ayahnya menyuruhnya bersiap, karena sebentar lagi akan pergi. Sang putri datang ke rumah nenek. Nenek bahkan puas dengan gadis cantik yang lembut ini. Satu hati ingin menamparkan kota untuk dua orang. Tapi menyelinap keluar untuk menemukan orang di dalam. Saat ini pelayan seperti pengganggu. Sarkasme pelayan tadi malam basah kuyup. Mengetahui harus hidup seperti ini. Sang putri langsung memarahinya. Melihat Tin Kim sedang berkencan. Dia sengaja memegang tangan pria itu. Lalu buang semuanya ke wajah Tin Kim. Dia mengambil handuk untuk membantunya menyeka wajahnya. Setelah dibersihkan, handuk itu menjadi kotor. Jeritan sakit kepalanya terdengar. Dia terlihat menyedihkan dan memanggil pelayan. Dia ingin memberitahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Tak heran kecakapan pertempuran sang putri juga sangat kuat. Dia mengambil nasi dan menyebarkannya ke wajah pelayan. Lalu mendorongnya jatuh ke tanah. Melihat Tin Kim masih ingin bertarung, sang putri juga mendorongnya ke tanah. Melihat permainannya masih berlanjut, pria itu maju untuk menghentikannya. Keduanya hanya bisa berhenti, melihat Tin Kim yang pergi. Pria itu menyeret sang putri, mengingatkannya untuk tidak terang-terangan seperti itu. Jika tidak semua orang akan tahu. Panggilan berjalan untuk melihat semua orang merasa kagum. Saat tidak ada siapa-siapa, mereka kembali ke identitas lama. Sejak bertemu penghisap darah, setiap hari Chieo membawa makanan ke rumah sewa. Tapi adegan ini menarik perhatian Tin Kim. Dia pikir dia malas masak, jadi membeli makanan dari luar. Jadi dia mengirim pelayan untuk menyelidiki. Saat melihatnya memanggil wanita itu ibu, pelayan terkejut tak henti-henti. Dia segera lari untuk melapor. Setelah mendengarnya Tin Kim membuka mulutnya. Bukankah ibu Chieo sudah meninggal? Setelah itu keduanya berpikir bahwa ini konspirasi. Keduanya memutuskan untuk melihat wajah aslinya. Hanya karena pelayannya sangat cantik. Tin Kim segera membuang gaun dan menginjaknya. Lalu lempar ke pot api. Memukul pertandingan. Gaun langsung hangus menjadi abu. Alasannya melakukan itu karena dia takut pelayan akan lebih menonjol darinya saat pesta. Untuk melihat wajah aslinya, dia menyuruh menyembunyikan kalung di bantalnya. Ingin menuduhnya sebagai pencuri. Lalu mengatakan tidak menemukan kalungnya. Pelayan bilang itu karena ada maling. Tapi saat mereka datang ke kamar Chieo, mereka tidak menemukan kalung itu. Tin Kim sangat marah. Nantikan pertunjukan yang penuh lubang dari keduanya. Ternyata saat pelayan menyelinap ke kamar, ibu melihatnya menjejalkan kalung ke bantal. Penggemar uang seperti ibu mencuri kalung itu. Chieo datang menemui ibu, lalu merebut kalung itu. Tapi ibu tidak takut apapun. Melangkah dan memberinya tamparan, lalu menggigit tangannya dengan keras. Dan menjatuhkannya ke tempat tidur. Chieo tidak punya cara lain. Dia hanya bisa berlutut dan memohon pada ibunya. Melihat putrinya mengemis dengan menyedihkan. Meskipun tidak rela, ibu tetap mengembalikannya. Saat Chieo hendak mengembalikannya, dia bertemu Han di jalan. Untung Han membantunya melakukan pengembalian yang licik. Pelayan tidak menemukan apapun di tubuh Chieo. Han memberitahunya untuk memeriksa tasnya. Tin Kim dengan tegas menyuruh pelayan itu menggeledah tasnya. Tapi setelah itu pelayan sangat bingung. Tin Kim menarik tasnya kembali. Kalungnya muncul di tasnya. Apakah itu benar-benar pencuri? Jangan menyuruhku untuk melakukan hal bodoh. Apakah ada ibu yang tidak merasa kasihan saat anaknya menderita? Jika tidak memukulnya, ibu akan memarahinya. Itu membuat Chieo mengingat masa-masa sulit yang telah dialaminya. Tapi dia masih bilang harus berbakti pada ibunya. Mendengar perkataannya, Han segera menemui ibu dan memberinya pendidikan ideologi. Berharap ibu segera melihat pencerahan. Han mempersiapkan pesta ulang tahun. Setiap malam dia mengajarinya menari. Juga memberinya satu set gaun yang sangat indah. Tapi adegan itu dilihat oleh seseorang. Gaun itu langsung dibakar menjadi abu. Sang putri marah mengetahui ceritanya. Dia datang dengan ide yang sangat bagus. Kita akan mengenakan gaun yang sama di hari pesta. Mengubah identitas jauh lebih mudah. Dua saudara kembar ini hidup terpisah. Satunya tumbuh dengan pukulan dan kemarahan ibu angkat. Satunya lagi tumbuh dalam kebahagiaan dan cinta. Di bawah pengaturan departemen.
Keduanya menjadi teman baik. Raja mencari jejak ibu di kota kecil. Dia mencari lama tapi tidak ada hasil. Akhirnya menemukannya di pasar, lalu menginterogasinya dengan ketat. Ibu pencinta uang dan tidak takut mati. Tak peduli seberapa sakitnya, dia tidak memberitahu keberadaan Chieu. Saat melihat itu, dia menusuk perutnya berulang kali. Jeritan sedih bergema. Polisi mendengar kabar itu. Setelah mencari di seluruh ruangan, mereka tidak menemukan apapun. Setelah melihat polisi pergi, para bawahan pergi mencarinya lagi. Ibu terluka dan melarikan diri. Chieu melihat ibu menggigil bersembunyi di sudut. Mulutnya terus berteriak, "Jangan bunuh aku." Di perutnya dipenuhi warna merah. Chieu membawanya ke rumah sakit. Setelah melalui ini, hati ibu yang dingin juga menjadi sedikit hangat. Meski memukuli dan memarahinya selama 18 tahun. Tapi Chieu tidak membencinya dan tetap merawatnya. Dalam perjalanan dia melihat raja. Dia sangat ketakutan. Dia segera pergi bersama Chieu. Di hari sesi upacara, Chieu yang mengenakan gaun melangkah keluar dan menarik perhatian banyak orang. Tin Kim langsung berpikiran buruk. Dia pikir Chieu hanya gadis pedesaan yang belum pernah melihat dunia seperti ini. Sebaliknya dia mengubah dirinya menjadi bahan lelucon semua orang. Dua saudara perempuan tertawa dan berganti identitas lagi. Sang putri kembali ke pesta. Hanya perlu memanggil untuk bertukar identitas. Tin Kim memperkenalkan teman baratnya. Sang putri berdiri untuk menyapanya. Jadilah titik terang dari meja pesta. Saat meniup lilin, sang putri bersembunyi untuk memanggil Chieu. Tiba-tiba diundang menari. Sebuah musik terdengar. Dua orang menari bersama. Chieu melihat adegan ini dengan menyedihkan. Bagaimana bisa gadis malang sepertinya bersama tuan muda kaya dan tampan seperti Han? Setelah menari, Han tak tahan lagi dan mengakui cintanya. Dan orang di depannya adalah adik iparnya di masa depan. Untuk menghindari alur yang salah, sang putri pura-pura terpelintir dan duduk di tanah. Han pergi mengambil sesuatu. Saat itu keduanya bertukar tempat. Han membantunya berdiri, lalu mengeluarkan cincin dan memakaikannya di jarinya. Setelah mengalami kesulitan, keduanya akhirnya bersama. Saat berpisah, dia masih tenggelam dalam kebahagiaan. Raja pulang ke rumah, dan sang putri ditangkap. Karena rasa bersalah ibu pergi ke rumah raja. Tiba-tiba Chieu melihat ibunya. "Kenapa Anda di sini? Apa pekerjaanmu?" Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.